Oke sahabat RWS Auto, satu unit lagi baru selesai finishing untuk modifikasi ya. Jadi mobil ini tuh full restorasi lagi, karena untuk pembelian dari luar kota tuh pemesanannya kebanyakan untuk Vios Limo Gen 3-nya itu ya mintanya yang full modif ya. Karena mobil ini tuh satu harga terjangkau, modifikasinya murah, terus perawatannya pun mudah banget untuk Vios Limo Gen 3. Dan spare part-nya ini termasuk terjangkau banget kok Masian kok. Dari puluhan ribu, ratusan ribu juga ada. Nah untuk konsepnya ini, konsep untuk tampak depannya kita modifikasinya ya body kitnya hampir sama seperti yang lainnya. Kita gunakannya konsepnya model-model body kit yang Yaris Hiker. Cuman di sini yang berbeda tuh di bagian headlampnya teman-teman ya. Di bagian headlampnya kita tuh sudah pasangkan headlampnya sesuai permintaan dari konsumennya. Permintaannya pengennya tampilan untuk headlampnya ini menggunakan konsep Vios G. Jadi untuk headlampnya ini kita ganti baru satu set. Dari batok luar sampai batok dalamnya ini kita ganti baru. Nah, untuk bagian grillnya juga sudah kita pasangkan. Untuk grillnya kita menggunakan konsepnya grill chrome. Dan kumisnya juga kita kasih yang chrome juga konsepnya. Jadi terkesan tuh elegan, sportinya dapat. Dan kita langsung bahas untuk bagian body kit depan. Body kit depan kita sudah pasangkan di sini konsepnya Yaris Hiker. Yaris Hiker konsep warnanya nih warna abu-abu senada dengan warna bodi bawaannya. Dan kita kasih kombinasi di sini ada warna hitam. Dan di list bibirnya kita kasih kombinasi warna hitam juga supaya menambah sisi sporty dari mobil ini. Tentunya untuk fog lampnya kita sudah konsepnya Proji. Untuk Projinya teman-teman harus lihat nih. Nah, untuk bagian fog lampnya kita kasih ringnya ring putih, titik tengah tetap menggunakan warna putih. Dan di sini untuk pencahayaan lampunya ini cakep banget ya teman-teman ya. Di sini kita sudah ganti konsepnya dengan Vios G. Jadi kesannya tuh nyatu banget nih. Apalagi Vios G tuh di sini tuh ada chrome-chrome-nya. Chrome-nya ini, lekukan chrome-nya ini nyatu dengan kumis bagian bawah. Jadi cocok banget deh untuk modifikasi dengan konsep headlamp Vios G seperti ini. Dan untuk body kit ini sudah kita terangkan Yaris Hiker dengan kombinasi warnanya hitam abu-abu. Di sini juga sudah kita pasangkan dengan cover plat easy untuk menjaga kebersihan dari nomor polisinya tentunya. Nah, selain bagian tampak depan yang di bagian bumper, kita sudah upgrade juga untuk wipernya sudah kita ganti. Konsepnya kita tidak menggunakan yang frameless. Permintaannya pengen menggunakan konsepnya yang Vios G yang ada batang besinya. Kaca film depan sudah kita pasangkan di 40% teman-teman. Tentunya 40% ini dari luar ke dalam itu terlihat sedikit gelap, cuman untuk bagian dalam keluar itu masih terang banget karena 40% itu termasuk gak terlalu tebal lah. Nah kita langsung bergeser aja untuk modifikasinya ini sudah kita bahas untuk bagian depan, kita bergeser untuk bagian samping. Untuk bagian tampak samping mobil ini terlihat cocok banget dengan konsep modifikasi velgnya karena bawaannya itu masih ring 14 masih kaleng, lalu kita upgrade, kita modifikasi, kita naikkan ringnya dengan menggunakan ringnya 17, ring 17 tapi diameter bannya kita agak sedikit main yang tipis. Kita gunakan yang 205/45. Jadi space-nya masih 4 jari, teman-teman. Dan kita tambahkan di sini konsep bautnya kita kasih warna biru supaya lebih sporty lagi. Jadi untuk konsep velg ring 17, body kit Yaris Hiker ya cakep banget sih. Apalagi konsep palang velg racing-nya ini, kombinasinya ini keren banget, ada sisi chrome-nya di bagian tengahnya. Jadi tuh terlihat elegannya untuk bagian samping ya. Nah untuk bagian sen fender, identitas ekstraksinya sudah kita hilangkan. Jadi untuk bagian tampak samping, teman-teman yang mungkin biasanya untuk mengenali identitas Vios Limo ekstraksi itu dari sen fender, konsep modifikasi elegan ini sudah tidak bisa lagi dilihat identitas ekstraksinya dari tampak luarnya. Di sini sudah kita hilangkan. Dan kita cat lagi tentunya untuk bagian sen fender kita ganti dengan menggunakan emblem VVTi seperti layaknya Vios G pada umumnya. Dan tentunya untuk spionnya di sini sudah kita custom juga teman-teman. Untuk spionnya kita custom yang bawaannya itu masih manual, bisa ditekuk keluar dan ke dalam secara manual ya dengan menggunakan tangan. Dan untuk mengatur kacanya itu masih menggunakan tuas yang ada di bagian pojok dalamnya. Sekarang sudah kita upgrade dengan menggunakan spion retract. Untuk melipatnya tidak usah menggunakan tangan manual lagi, cukup tekan tombolnya. Spion ini akan melipat otomatis. Dan untuk mengatur sudut pandang kita dari kaca spion bagian sisi kanan dan kiri, cukup menggunakan tombol saja teman-teman. Jadi mempermudah akses untuk spionnya kita upgrade ke retract.
Nah, untuk bagian kaca film, kita langsung bahas untuk kaca film samping. Kaca film samping kita sedikit lebih tebal daripada kaca film bagian depan. Kaca film samping ini kita gunakan yang 60%, dan kita tentunya sudah pasangkan juga talang air di 4 sisi pintu. 60% sih kalau hitung persentasenya mungkin lebih gelap dari bagian depan ya. Cuman untuk bagian dalam keluar tuh masih terang semua, karena 40-60 itu masih termasuk standar lah, nggak terlalu gelap banget. Dan di bagian handle pintu sudah kita ganti konsepnya dengan menggunakan yang model chrome. Ini bukan sekedar cover, tapi ini kita ganti satu set. Jadi sampai ke bagian dalam itu kita ganti semuanya. Jadi nggak mudah copot teman-teman, karena ini sudah kita pasang dari bagian dalamnya. Untuk bagian samping, body kit samping kita sudah konsepnya ini sedikit berbeda dari bagian depan. Depan jari striker samping paling cocok kita kombinasikan dengan body kit drift 68. Drift 68 dengan perpaduan warnanya hitam lagi. Karena warna apapun itu, warna abu-abu, silver, mocha paling cocok itu kita perpadukan kombinasi warnanya dengan warna hitam. Jadi itu dapat banget untuk warna hitam ini, netral banget. Konsep bagian velg belakang masih sama. Kita langsung bahas saja untuk ke bagian belakang teman-teman. Oke, wow. Untuk bagian belakangnya ternyata lebih wow daripada bagian depannya nih teman-teman. Bagian konsep belakangnya ini benar-benar tampilannya itu sporty banget. Karena untuk bagian belakang kita bahas dari bagian spoiler dulu. Atas bagasinya sudah kita pasangkan spoiler dengan konsepnya TRD Sportivo. Dan kita kasih di sini ada lampu remnya. Jadi saat ngerem di bagian spoiler pun akan menyala. Konsep spoiler TRD Sportivo ini termasuk konsep sporty banget. Keren banget sih. Jadi untuk bagian belakang ini tampilannya sporty banget, benar-benar sporty. Bagian depan tuh konsepnya kalem-kalem aja, elegan. Tapi begitu saya lihat bagian belakangnya, keren banget teman-teman. Nah, untuk bagian stop lamp tentunya sudah kita custom juga stop lampnya. Konsepnya mirip-mirip Lamborghini. Kita kasih anak panah, mata anak panah 3 di bagian sisi stop lampnya. Dan tentunya ini keren banget untuk kita lihat di bagian belakangnya. Dan tentunya di sini untuk emblemnya sudah kita pasangkan emblem Vios TRD Sportivo supaya menambah sisi sporty dari mobil ini. Jadi identitas Vios yang biasanya polosan, ada pemesanan elegan tuh menggunakan Vios G. Cuman karena ini konsep belakang ini benar-benar sporty, kita kasih TRD Sportivo teman-teman, lebih cocok banget. Bagian trunk lid belakang pun sudah kita ganti model chrome juga. Ini benar-benar satu set, dari bagian depan itu grillnya kita ganti yang chrome, untuk bagian handle kita ganti yang chrome, bahkan sampai bagian trunk lid pun sudah kita ganti yang modelnya chrome. Jadi elegan dapat, sporty dapat kalau ada konsep agak-agak chrome-nya gitu. Bagian atap kita lupa, hampir tertinggal. Untuk bagian atap sudah kita ganti. Dimana antena batangnya sudah kita buang, kita copot, kita buang, kita ganti yang model modern menggunakan konsepnya sirip hiu. Dan tentunya kaca film belakang sedikit lebih gelap daripada depan karena kita senadakan dengan bagian samping untuk kaca film bagian belakang. Tentunya mobil ini pun sudah dilengkapi dengan kamera mundur teman-teman. Kamera mundur dengan 4 titik cahaya. Jadi aman banget untuk mundur di siang hari maupun malam hari. Cover plat sudah kita pasangkan bagian depan dan bagian belakang juga. Di sini sebelum kita bahas body kit, kita bahas bagian knalpotnya dulu. Knalpotnya ini sudah kita pasangkan yang double muffler dan ini aktif semua. Suara standby-nya adem banget. Teman-teman penasaran seperti apa saat kita geber, suaranya seperti apa ya? Kita langsung coba aja nih, kita geber nih. Suaranya nih double muffler tapi merdu karena suaranya itu nggak terlalu sember ya. Suaranya itu dapat banget bassnya. Ini kita coba dulu untuk bagian knalpot. Nah, untuk bagian knalpotnya teman-teman bisa lihat ya, bisa dengarkan suaranya tuh enak banget. Jadi nggak terlalu bising, karena itu RPM masih di bawah 4000 ya. Tapi di saat menyentuh angka 4000 sampai 5000 RPM, dia baru mengeluarkan suara-suara gaharnya. Jadi cocok banget untuk yang tinggal di komplek-komplek senyap. Untuk panasin mobil nih, standby-nya dia adem banget. Geberan di bawah 4000, dia masih termasuk ngebas. Dan dia akan mengeluarkan suara di angka 4000 ke atas. Nah, untuk konsep body kit belakang, kita gunakan yang konsepnya ini drift 68 juga.
kita senadakan dengan bagian samping karena konsep knalpotnya ini double muffler, paling cocok menggunakan konsep body kitnya ini drift 68. Drift 68 dengan kombinasinya warnanya kita kasih hitam lagi di bagian sentuhan body kit bagian belakang. Bahkan sampai bagian sirip-siripnya pun kita ganti dengan menggunakan warna hitam untuk warnanya. Cakep banget, sporty banget. Mobil ini dari tampak belakang tuh keren banget ya, cocok banget buat jiwa muda. Jadi untuk bagian samping, depan, sampai ke bagian belakang sudah kita bahas semua. Teman-teman tentunya penasaran untuk bagian interior dari mobil ini. Tapi sebelum kita bahas untuk bagian interiornya, jangan lupa di subscribe, di share, dan dinyalakan tanda loncengnya. Supaya teman-teman dapat updatean terbaru video-video dari RWS Auto. Langsung saja kita bahas untuk ke bagian interiornya. Oke, sahabat RWS Auto, ini dia penampakan dari modifikasi konsep elegan dan sporty di bagian interiornya. Keren banget, mewah banget untuk bagian interiornya, nyaman banget ya. Untuk masuk ke dalam kabin di bagian pengemudi, ini saya merasakan satu kenyamanan, kemewahannya dapat banget. Dan kita langsung saja bahas untuk modifikasinya. Karena terlalu nyaman takutnya ngantuk nanti tidur di sini. Nah, untuk bagian setirnya, setir kita bahas. Untuk bagian setir itu sudah kita custom. Setirnya ini sudah kita ganti kulitnya. Untuk kulit bawaannya itu warna hitam polos, kita sudah copot, kita buang jauh-jauh karena itu sudah bekas. Kita ganti dengan menggunakan kulit baru. Dengan kombinasi di sini ada warna abu-abu, abu-abu muda ya teman-teman ya. Dan kombinasinya di sini ada hitam karbon teman-teman. Cakep banget, keren banget. Tentunya untuk bagian setir kita langsung bahas tuntas untuk bagian setir ya. Bagian setirnya pun sudah kita custom. Kita sudah pasang tombol entertain untuk bagian setirnya. Jadi di sini bisa untuk mengatur bagian head unit yang kita sudah kita pasangkan. Untuk membesarkan, mengecilkan volume, memindah-mindah channel yang kita sedang nikmatin di bagian head unit. Dan ini juga untuk sisi kanan kita sudah kasih tombol untuk angkat telepon dan matikan telepon. Koneksinya cukup dengan Bluetooth untuk mengaktifkan telepon di bagian setir ini. Keren, cakep banget deh. Untuk bagian setir ini udah termasuk kita modifikasi menjadi yang modern. Nah, langsung kita bahas untuk bagian door trimnya dulu. Bagian door trim sudah kita ganti warnanya. Awalnya itu polos hitam. Kita kasih warnanya di sini abu-abu, abu-abu muda lagi. Dan kombinasi warna hitam bawaannya tuh masih ada di bagian atasnya. Jadi di sini tuh seperti anak panah ya, membusur kayak ini ya. Keren sih kombinasi warnanya. Dan tentunya mobil ini sudah kita pasangkan juga power window. Nah, otomatis untuk bagian kanannya teman-teman, otomatis auto up, auto down. Jadi mempermudah kita untuk akses parkir, ngetap e-tol, cukup tekan sekali. Kita persiapkan dulu untuk kartu tolnya, baru kita tap. Nggak harus dipanjar, cuman untuk bagian sisi bagian kiri, sisi belakang kanan kirinya tuh masih manual, harus ditekan panjar dulu ya teman-teman ya. Untuk bagian door trimnya sudah kita pasangkan juga di sini konsepnya. Kita kasih accent wood panel bagian ini untuk power window-nya. Jadi menambah sisi elegan untuk bagian pegangan di sini. Nyaman banget, halus banget tentunya. Nah, untuk bagian dashboard kita langsung bahas bagian dashboard. Dashboardnya ini kombinasinya warnanya hitam di bagian atas. Kita kasih motifnya motif kayu lagi, wood panelnya. Keren banget. Dari ujung bagian kisi-kisi AC kiri sampai ke bagian speedometer dan AC bagian kanan. Ini full kita garis ini, kita kasih konsepnya wood panel. Motifnya kayu. Seperti layaknya mobil Camry, mobil Mercy. Jadi keren banget, mewah banget. Sampai ke putaran AC pun sudah kita pasangkan wood panel motif kayu juga. Jadi mobil ini untuk bagian depan tuh kita nyaman banget deh lihatnya deh. Ada beberapa konsep warna yang bikin tampilannya tuh lebih mewah dan lebih nyaman untuk dipandang tentunya. Head unitnya sudah kita pasangkan yang 10 in Android teman-teman. Dan ini sudah terkoneksi dengan kamera mundur yang sudah kita pasangkan di bagian belakang. Head unit Android ini cara mengoperasikannya sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal hotspot, kita sambungkan dengan WiFi di bagian head unit ini. Kita bisa menikmati seperti YouTube, Maps, dan di sini teman-teman bisa nikmatin aplikasi yang teman-teman inginkan karena di sini sudah ada aplikasi Play Store-nya. Bisa download sepuasnya untuk aplikasinya ya. Dan bagian shift knob-nya sudah kita ganti. Kalau shift knob-nya ini nggak kita celup ya.
Ini emang ada juga yang jualan yang motifnya kayu seperti ini. Jadi pegangannya tuh lebih halus, tentunya lebih tinggi juga, lebih aman untuk oper giginya tuh lebih nyaman deh. Tinggal dorong-dorong aja. Dan di bagian kerucut kulit bagian shift knobnya ini personel gigi sudah kita ganti kulit juga dengan menggunakan warna abu-abu. Ini kulit baru ya teman-teman ya. Sebelum kita bahas untuk bagian kulit yang lainnya, kita bahas dulu bagian jok. Joknya kita ganti kulit warna abu-abu dengan kualitas kulitnya kita pakai yang Cherokee. Cherokee itu ya ada di grade-nya itu ada di tengah. Jadi enak juga untuk menggunakan bahan Cherokee ini, termasuk nyaman sih menurut saya untuk Cherokee ini karena harganya masih terjangkau dan memberikan kemewahan di bagian interior mobil kita. Kita ganti dengan menggunakan kulit permanen untuk bagian joknya. Jadi di sini sudah kita benar-benar ganti permanen, bawaannya itu hitam kita buang. Kita ganti dengan menggunakan yang baru berbahan Cherokee. Kombinasinya cakep banget. Untuk kombinasinya tuh di sini ada warna hitam di bagian sisi punggungnya, sisi punggung samping, dan kita untuk bagian belakangnya itu kita kasih konsepnya itu kotak-kotak. Jadi keren banget. Cocok banget untuk menggunakan warna abu-abu muda. Tapi teman-teman harus jaga kebersihan juga untuk bagian interiornya karena ini benar-benar dalamnya itu terlihat tampilannya itu bersih banget. Selain jok, pilar pun sudah kita bungkus kulit juga teman-teman. Pilarnya sudah kita bungkus kulit, bahkan sampai ke bagian plafonnya ini kita custom dengan menggunakan kulit baru. Untuk bagian plafon kita kasih full abu-abu, kita kasih kombinasi warna hitam garis 2 hitam. Dan di bagian tengahnya kita kasih kotak-kotak lagi. Ini keren banget, nyaman banget. Tentunya untuk bagian karpet dasar pun nggak lupa kita ganti baru juga. Interiornya ini full kita custom dengan menggunakan kulit-kulit baru ya teman-teman ya. Bagian karpet dasarnya kita menggunakan warnanya beige, sedikit berbeda dengan bagian jok dan plafonnya. Karena untuk menggunakan warna beige ini tidak mudah kotor, warnanya lebih gelap daripada warna bagian joknya. Di sini ada penambahan lagi teman-teman. Konsul boxnya yang model Mercy teman-teman. Jadi kita tekan tuasnya, dia ngebuka dua belah sisinya dan cukup luas menurut saya, bisa untuk menyimpan kunci mobil, mungkin handphone, charger. Nah untuk bagian sisi depannya teman-teman, di pojokan ini ada yang nyempil, hampir lupa saya bahas untuk modifikasinya. Kita sudah pasangkan tweeter di bagian ujung sini. Tentunya mobil ini sudah dilengkapi dengan subwoofer teman-teman. Jadi jeduk banget untuk menikmati musiknya. Mau saya coba tapi sayang banget kalau kena copyright ya teman-teman. Kita sudah pasangkan juga di sini di mobil ini itu subwoofer, power, dan tweeter. Jadi untuk mendengarkan suara-suara musik DJ, remix itu cocok banget menggunakan subwoofer. Jadi jeduk banget deh. Nah, selain sudah kita pasangkan subwoofer, kita mau bahas lagi yang spesial. Baris kedua dari mobil ini ada juga yang kita modifikasi dan fungsi, bukan sekedar gengsi. Kita langsung coba untuk bagian baris keduanya. Oke teman-teman, ini dia baris keduanya. Memanjakan penumpang, keluarga kita yang menikmati duduk di bagian belakang. Karena di sini sudah kita pasangkan juga headrest monitor dengan ukuran 7 in, dan ini bisa terkoneksi dengan bagian depan. Dimana untuk bagian depan itu menikmati tampilan YouTube, tontonan YouTube ataupun Netflix, kita nggak usah ngongok kayak gini lagi teman-teman. Cukup duduk tegak saja seperti ini, kita sudah menikmati apa yang ditampilkan di bagian layar utamanya. Dan untuk baris kedua Vios Limo Gen 3 tuh teman-teman jangan takut sempit teman-teman. Tinggi saya 174-175 cm. Bagian tampak kaki saya bagian depan ini space-nya tuh ya hampir 1 jengkal. Ini masih nyaman banget. Bisa saya bahkan sampai saya begini pun ini nggak nyangkut, nggak mentok teman-teman. Untuk bagian atasnya termasuk tinggi menurut saya sih, termasuk memberi kenyamanan juga karena tidak terlalu dekat dengan kepala saya ya. Jadi untuk baris kedua ini, untuk yang tingginya 170, hampir 180 masih aman untuk duduk di bagian belakang. Dan jok bagian belakang pun sudah kita custom juga teman-teman, senada dengan bagian jok depan. Dimana kita full untuk warnanya tuh warnanya sama semua dengan konsep bagian depan. Nah untuk bagian interiornya tuh saya rasa sudah kita bahas semua teman-teman. Bagian eksterior, interior, dari depan sampai belakang sudah kita bahas. Kita balik lagi ke bagian depannya teman-teman. Nah
Kita sudah bahas bagian eksterior, interior, tapi ada yang tertinggal untuk bagian interiornya teman-teman. Mobil ini menggunakan basicnya tuh 2015. Untuk modifikasinya menghabiskan biayanya tuh nanti saya taruh di bagian deskripsi teman-teman. Biar teman-teman tuh baca bagian deskripsinya untuk harganya berapa, modifikasinya berapa. Saya taruh di bagian deskripsi. Untuk harga unit standarnya sih kisaran di angka 82.500.000 saja teman-teman. Pajaknya hidup, platnya panjang. Ini termasuk panjang juga ya pajaknya ya. Untuk dokumennya kita ready banget, karena kita jual itu nggak asal-asalan. Kita jual dokumennya itu ready dari BPKB, STNK, faktur, NIK, sampai surat pelepasan hak kita kasih ke konsumennya. Dan untuk masalah mesin jangan khawatir, karena mesin sudah kita remajakan, kita kasih garansi. Dan ada yang hampir tertinggal kita bahas, mobil ini sudah dilengkapi dengan engine start top. Jadi di mana kuncinya ini sudah menggunakan kunci keyless. Kita mendekat otomatis mobil terbuka, cukup kita kantongin saja. Kita menjauh, mobil ini akan terkunci otomatis. Dan untuk menyalakan mobil ini cukup dengan tekan tombol ini bisa juga. Atau bagian dalam itu ada engine start top yang sudah kita pasangkan. Cukup ditekan tombolnya, mobil ini bisa menyala, dan mematikannya pun cukup ditekan tombolnya kembali. Nah mungkin segitu saja pembahasan tentang Vios Limo Gen 3 modifikasi. Apa ya, saya kasih nama apa ya? Modifikasi apa ya? Dibilang elegan, tampilannya sporty. Dibilang sporty, ada sisi elegannya. Ya, lebih cocok kayaknya mobil ini tampilannya elegan sporty. Konsep elegan sporty ini cocok banget. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk pemesanan unit standar, elegan sporty, full elegan, atau konsep semi-semi modifikasinya bagian velg aja bisa banget. Bisa dikonsultasikan ke RWS Auto, budgetnya berapa, nanti kita pikirin konsepnya bareng-bareng. Kira-kira budgetnya masuk untuk modifikasi apa saja. Nah mungkin segitu saja review singkat dari saya. Buat teman-teman yang berminat bisa langsung kontak nih, nomornya saya taruh di bagian ujung dan di bagian deskripsi, jangan lupa dibaca deskripsinya. Segitu saja review singkatnya. Salam hormat saya dari RWS Auto.